Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan yang saya cintai sekalian, dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa setiap orang akan dipertanyakan tentang tanggung jawabnya. Berbicara soal kepemimpinan tidaklah lepas dari tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak memandang jabatan, tidak memandang harta, tidak memandang siapa kita. Tapi tanggung jawab itu mencakup semuanya, mencakup semua orang. Maupun dia pemerintah, maupun dia menteri-menteri, maupun dia presiden, maupun dia raja, maupun dia rakyatnya, mau orang miskin, mau orang kaya, semua mempunyai tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab yang paling kecil adalah tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Contohnya, kita bekerja nih, tapi kita udah gak makan sampai berhari-hari demi kerjaan kita itu, demi kita dapat uang itu gitu. Tapi kita lupa buat ngasih makan diri kita sendiri, istirahat diri kita sendiri gitu, yang membuat kita sakit, lelah gitu. Dan itu termasuk zalim terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi itu namanya bukan termasuk egois, tapi tahu diri. Apakah kita sanggup atau tidak sanggup? Kita paksakan terlebih dahulu. Apabila tidak sanggup, tidak usah dipaksakan kembali. Makanlah apabila kau lapar. Barang siapa yang diberi jabatan tapi yang memintanya, hinalah ia. Barang siapa pula yang diberi jabatan tanpa ia meminta, tapi karena terpercaya oleh kawan-kawannya, oleh masyarakatnya, oleh orang banyak, maka ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena amanah itu suatu pekerjaan yang sangat berat banget. Maupun itu amanah organisasi, maupun itu kementerian atau partai ya. Soalnya kita mempunyai tingkat masing-masing tanggung jawab kita sendiri. Ada yang bisa bertanggung jawab banyak masyarakat tuh dalam genggaman tanggung jawabnya gitu. Ada yang hanya bisa mengatur, bertanggung jawab atas beberapa orang saja. Itu tidak apa-apa, itu sesuai batas kemampuan masing-masing. Tapi pada dasarnya setiap orang akan ditanyakan, apakah ia zalim terhadap apa yang ia tanggung jawabkan? Apakah ia zalim terhadap dirinya sendiri, badannya sendiri gitu, sampai ia lupa kalau dia itu mempunyai penyakit yang harus diobati, yang harus diberi makan, diberi istirahat gitu. Apakah ia zalim ada rakyatnya atau orang yang dalam genggaman tanggung jawabnya dia biarkan begitu saja, walaupun dia hanya sekedar seorang guru, tapi guru yang baik itu bukan hanya mengajar, tapi mengingatkan. Dan mengingatkan pula bukan hanya tanggung jawab guru, pemerintah, bukan, tapi
kita sama muslim wajib mengingatkan satu sama lain. Amal ma'ruf amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Jadi itu nggak mencakup hanya satu kaum kayak ya ayuhal muslimin atau enggak ya ayuhal kafirin, nggak ada gitu. Tandanya itu untuk keseluruhan umum. Jadi kita ya walaupun banyak yang bilang misalnya kayak orang lagi mabok kita ngelarang, antum gak boleh mabok. Banyak yang bilang, apaan sih lu, so alim lu, so lu gitu, hidup gua kok lu yang ngatur gitu. Kita tidak boleh begitu ya. Soalnya ya walaupun kita dikatakan seperti itu, jangan berhenti dalam mengingatkan kebaikan, melarang keburukan. Ya walaupun manusia tidak luput dari kesalahan, karena manusia adalah kata yang dari bahasa Arab manusia, apa-apa yang dilupakan. Jadi ya hakikat kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan adalah yang bertaubat. Jadi begitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari kultum tanggung jawab ini. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.